Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Eka Putri, NPM 1910631070017. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi evaluasi kurikulum pendidikan. Pengertian evaluasi kurikulum. Menurut Tyler 1949, evaluasi kurikulum adalah upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Sedangkan, menurut Cronbach 1980, evaluasi kurikulum yaitu proses pemeriksaan sistematis terhadap peristiwa yang terjadi pada waktu sewaktu suatu kurikulum dilaksanakan dan akibat dari pelaksanaan kurikulum tersebut. Peran evaluasi pendidikan. Peran evaluasi pendidikan diantara lain sebagai berikut. Pengembangan. Untuk pengembangan suatu program pendidikan yang meliputi program studi, kurikulum, program pembelajaran, desain belajar mengajar yang pada hakikatnya adalah pengembangan dalam bidang perencanaan. Akreditasi. Yang pertama adalah untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Dan yang keempat, untuk keperluan bimbingan dan konseling atau BK. Konsep evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah konsep evaluasi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut William 1984 dalam Asrul dan kawan-kawan tahun 2015 mengartikan evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, menurut Wan and Brown 1975 menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Setiawan tahun 2017. Menurut Edwin menyatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Itu adalah konsep evaluasi pembelajaran menurut beberapa para ahli. Tujuan evaluasi kurikulum. Di sini ada beberapa tujuan evaluasi kurikulum diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Yang kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program. Yang kelima, mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir, menetapkan keterkaitan antara komponen kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum. Menurut Scriven, ada dua fungsi evaluasi kurikulum, diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi formatif. Dilaksanakan apabila kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi sumatif, yaitu dilaksanakan apabila kurikulum telah dianggap selesai pengembangannya. Lalu, fungsi evaluasi kurikulum menurut Cronbach adalah untuk memperbaiki kurikulum dan memberi penghargaan. Sedangkan fungsi kurikulum menurut Tyler adalah untuk memperbaiki kurikulum melalui hasil belajar atau evaluasi produksi. Hal pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran. Secara garis besar dapat ditentukan unsur umum dalam penilaian yang menyangkut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Unsur umum tersebut adalah yang pertama, prestasi atau pencapaian. Yang kedua, usaha. Yang ketiga, aspek pribadi dan sosial. Yang keempat, kebiasaan bekerja. Itulah beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran. Kriteria penilaian pembelajaran.
Menurut Nana Suciana, penilaian proses belajar mengajar memiliki 8 kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum. Yang kedua, keterlaksanaannya oleh guru. Yang ketiga, keterlaksanaannya oleh siswa. Yang keempat, motivasi belajar siswa. Yang kelima, keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar. Yang keenam, interaksi guru dengan siswa. Yang ketujuh, kemampuan atau keterampilan guru mengajar. Dan yang terakhir, kualitas hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.